Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Sambil menunggu teman, saya membuat video ini. Video dengan judul Kewaspadaan. Kenapa saya bilang harus waspada ya? Dalam kehidupan kita memang kita perlu waspada, selalu waspada. Karena kita sering tidak waspada. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita harus waspada bukan kepada orang yang jauh. Kita waspada itu justru pada orang-orang yang terdekat kita. Orang yang mengenali kita. Karena orang yang tidak mengenal kita itu tidak tahu tentang diri kita. Tetapi orang-orang yang dekatlah yang mengenali kita. Bahkan mengenali kita secara pribadi loh. Tahu. Tapi yang namanya manusia ya, selalu aja ada celah untuk dimasuki iblis. Kasihlah rasa iri hati. Seringkali yang mengkhianati kita itu bukan orang lain, orang jauh, tidak. Yang mengkhianati kita itu seorang terdekat kita. Yang selalu iri hati itu orang yang mengenali kita. Ketika kamu sukses, ketika kamu hidup bahagia, ketika kamu bahagia, kamu sukses, itu ada pribadi-pribadi yang sakit sekali rasanya melihat kamu sukses. Sakit banget melihat kamu bahagia. Ada loh orang-orang jenis seperti begitu yang iri hati gitu. Dan makanya saya katakan tadi waspada. Kewaspadaan itu penting. Kenapa? Mereka tuh sedang menanti-nanti kejatuhanmu. Mereka sedang menanti-nantikan kehancuran kebahagiaanmu. Percayalah. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Justru orang yang mengkhianati, yang iri hati sama kamu tuh orang-orang yang dekatmu. Kesuksesanmu membuat dia tidak bisa tidur. Kesuksesanmu membuat dia sakit ketika melihat kamu. Walaupun mulutnya mengeluarkan madu. Mulutnya memuji kamu, mulutnya baik, bertutur kata yang baik pada kamu. Tapi dalam hatinya masih deh tunggu kapan kamu jatuh. Begitu kamu jatuh, dia yang paling hore, paling di depan, paling hore. Dan dia kalau bisa dia syukuran. Syukuran gitu loh. Ada loh orang-orang seperti begitu. Ada orang-orang seperti begitu. Ada orang-orang yang apa ya, kalau saya bilang itu sakit jiwa sih, yang tidak bisa melihat orang lain bahagia, tidak bisa melihat orang lain sukses. Itu terasa sakit. Jadi dia menanti-nantikan kejatuhan. Apakah kamu ada dalam kelompok itu juga? Koreksi hatimu. Kamu ada nggak kalau suka melihat orang lain terjatuh, kamu senang, kamu bahagia, padahal itu orang yang dekat sama kamu, orang yang selama ini menolong kamu, orang yang dengan mudah mengulurkan tangan sama kamu. Tapi kamu punya iri dengki, sehingga kamu menanti-nantikan kejatuhan dia, dan ketika dia jatuh, kamu bahagia sekali, karena kamu munafik. Kamu masuk nggak dalam kelompok orang munafik ini? Hati-hati loh. Kalau di ajaran agama saya yang lama ya, nanti ketika persidangan kita, hari penghakiman itu ya, seluruh anggota tubuh kita itu akan berbicara. Kalau hati dan pikiranmu itu jahat, hati akan berbicara. Dia yang akan berbicara, menyaksikan keburukanmu. Mengerikan loh.
Kalau benar itu seperti itu ya, tapi itu ajaran agama saya yang lama. Ajaran di kita kan tidak demikian. Pertobatan itu sangat dihargai Tuhan. Tuhan tuh menghargai pertobatan anak manusia. Karena kita tuh berharga di hadapan Dia. Kalau kamu saat ini sedang sukses, kalau saat ini kamu sedang bahagia, hati-hati. Karena ada pribadi-pribadi di sekitarmu yang munah terhadap kamu, yang nampaknya baik. Bahkan keluargamu sendiri loh, mungkin itu saudaramu, bahkan mungkin itu pasanganmu. Itu tidak suka. Dan itu pasti akan terlihat ketika kamu itu terjatuh. Itu akan terbuka, terlihat. Waspada itu penting. Tapi kadang-kadang, kalau untuk saya secara pribadi juga, saya bukan orang yang selalu waspada sih. Saya orang yang tidak waspada karena selalu saya melihat orang lain dengan patron diri saya sendiri. Sehingga saya merasa bahwa orang lain akan bersikap seperti saya. Saya kalau ya karena saya memposisikan diri saya, posisi orang lain itu di posisi saya gitu. Sehingga saya sering salah menilai. Saya pikir orang yang dekat dengan saya itu orang yang baik. Walaupun sebenarnya saya tahu dia busuk hatinya gitu ya. Orang ini nggak bagus lah. Itu body language, raut muka, raut wajah maupun mata itu tidak bisa berbohong. Tutur katanya mungkin bisa manis tutur katanya sama kita. Tapi hati-hati ketika kamu jatuh, dia dalam hatinya bersorak-sorak penuh kemenangan. Itulah iblis. Jadi perlu kewaspadaan kamu. Justru orang yang di sekitarmu, mungkin temanmu, mungkin pasanganmu. Tapi kalau pasangan itu begini loh, pasangan yang hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, tidak perlu kewaspada. Tidak perlu waspada karena kalian adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sama karena ada keterbukaan, ada kejujuran di antara kalian. Tidak perlu waspada. Kamu hidup berdua di dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Percayalah, tidak perlu waspada. Tapi kalau pasangan itu bukan yang hidup di dalam Tuhan, kamu perlu waspada. Aku ngomong ini bukan cuma buat orang Kristen, tapi buat kamu yang nonton video ini juga. Hati-hati kamu dengan pasangan. Kalau kamu tahu kadang-kadang itu perselingkuhan itu terjadi justru di dalam keluarga sendiri yang mencurangi kita. Kadang-kadang teman dalam lingkungan kita, kadang-kadang mungkin tetangga dan lain-lain. Ya, butuh kewaspadaan aja lah. Waspada itu perlu. Jangan terlalu terbuka juga sama orang lain. Kalau kita terlalu terbuka sama orang lain, orang tahu tentang isi hatimu. Waspada perlu. Kalau kamu terlalu terbuka, orang bisa tahu langkah berikutnya apa nih. Kadang-kadang orang yang busuk hati itu udah mampus kau ini, jatuhlah kau ini, senang dia. Itulah kehidupan. Waspadalah, karena iblis itu berjalan mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Makanya kita perlu waspada. Waspada itu penting loh Bapak Ibu Saudara. Tapi buat kamu orang yang munafik,
kamu yang jahat, ya, bertobatlah. Karena jangan sampai nanti sudah ketahuan sama orang lain, ternyata orang dekatnya yang mengkhianati. Ya itu ya Bapak Ibu Saudara, penting buat kita selalu waspada. Tuhan Yesus memberkati.